saya Salwa Indah Kalista, nomor absen 30 dari 10 MIPA 5. Saya Dewi Rahma Salsabila, absen 8 dari kelas 10 MIPA 5. Nama saya Amanda Fatriska Gautama dari nomor absen 1 10 MIPA 5. Saya Rizky Pratama. Nama Muhammad Faisal Ilham dari kelas 10 MIPA 5. Kenalkan, nama saya Arif Ramadiansyah, absen 4 dari kelas 10 MIPA 5. Pengelolaan makanan awetan dari bahan hewani. Salah satunya adalah telur asin. Nah, telur asin ini adalah produk makanan yang dibuat dengan merendam telur bebek dalam air garam atau membalut setiap telur dengan arang asin yang lembab. Dilansir dari di Hong Kong Kukri, telur asin menjadi salah satu lauk yang mudah sekali dijumpai. Bahkan saat ini banyak orang yang menggunakan telur asin sebagai bahan olahan masakan. Langkah pertama untuk membuat telur asin adalah ambil telur bebek dari kandang bebek. Setelah itu, cuci dan rendam telur bebek selama 15 menit. Setelah semua selesai, siapkan bahan-bahan untuk melapisi telur bebek. Ada garam, batu bata yang sudah dihaluskan, dan bumbu rahasia. Setelah semua bahan siap, aduk bahan dan bumbu sehingga menyatu dengan menggunakan air secukupnya. Jangan terlalu padat dan jangan terlalu cair. Lapisi telur bebek dengan adonan sehingga mencapai ketebalan 1 cm. Setelah itu, susun dengan rapi dan diamkan selama kurang lebih 8 hari. Selanjutnya, cuci telur menggunakan air bersih sehingga tidak ada kotoran yang menempel pada telur bebek. Lalu kukus telur asin selama 20 menit dengan api sedang dan telur asin pun siap disajikan. Telur asin memiliki beragam nutrisi seperti vitamin A, B kompleks, mineral, lemak, protein, potasium, asam amino, vitamin E, hingga karbohidrat sehingga sangat bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan makanan awetan dari bahan hewan ini sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebuah usaha. Telur merupakan salah satu produk unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Telur juga banyak dikonsumsi adalah telur bebek dan telur ayam dan telur puyuh. Di Indonesia jumlah telur yang tersedia sangat banyak atau bisa dibilang sangat besar, yaitu sekitar 1.378 ton. Sumbangan telur terbesar adalah dari jenis ayam petelur dengan total 69,57%. Telur ayam buras dan telur itik menyumbang masing-masing sebesar 12,16% dan 18,26%. Tetapi dalam kenyataannya, telur-telur busuk sebelum dimanfaatkan atau dikonsumsi karena kurangnya masa simpan dari telur-telur tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pembusukan telur yaitu dengan cara membuat telur asin. Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebagian besar telur asin dibuat dari telur bebek. Hal ini disebabkan telur bebek mempunyai pori-pori yang sangat besar, sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur akan menjadi lebih lama. Semakin lama waktu pengasinan akan semakin tahan lama masa simpan telur. Telur asin dapat dibuat dengan cara merendam menggunakan media garam. Media garam merupakan campuran antara garam, serbuk batu bata merah, dan sedikit kapur dan air. Garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet karena garam mampu menyerap air dari dalam telur. Garam akan masuk melalui pori-pori kulit telur menuju ke putih telur lalu ke kuning telur. Garam akan menarik air yang dikandung telur. Garam juga dapat ion klor yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dalam telur sehingga menyebabkan telur menjadi awet karena bakteri yang terkandung dalam telur akan mati. Visi kami yaitu ingin melestarikan pembuatan telur asin dan juga mengetahui cara pembuatan telur asin terutama pada telur bebek. Misi kami yaitu 1. Menciptakan dan menghasilkan produk berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau konsumen. Yang keempat, memuaskan konsumen dengan menciptakan produk-produk yang baru di kalangan masyarakat. Tujuan kami juga untuk menambah penghasilan di masa pandemi ini serta mempelajari ilmu baru dan mengembangkan skill berwirausaha.
Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama ada strategi peluncuran cepat atau biasa disebut dengan rapid scaling strategi. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara menjual produk dengan harga tinggi, menggunakan promosi yang tinggi juga, sehingga kami dapat menutupi harga pengeluaran yang dipakai dalam memproduksi produk dengan strategi ini. Lalu yang kedua ada strategi peluncuran lambat atau biasa disebut dengan slow skimming strategi. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara menjual produk dengan harga tinggi, tetapi promosinya yang sedikit. Nah, itu fungsinya supaya harga pemasaran atau promosi tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Kemudian ada strategi penetrasi cepat atau biasa disebut dengan rapid penetration strategy. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara menjual produk dengan harga rendah dan biaya promosinya besar. Fungsinya supaya produk dapat bersaing dengan harga pasar dan menjanjikan penetrasi pasar yang besar. Kemudian yang terakhir ada strategi penetrasi lambat atau biasa disebut dengan slow penetration strategy. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara menjual produk dengan harga rendah dan biaya promosinya juga rendah. Fungsinya supaya produk dapat diminati oleh banyak orang dan menekan biaya promosi. Strength atau kekuatan. Produk kami menawarkan telur asin dengan rasa yang nikmat. Tentu kami juga menggunakan bahan yang aman dan terjamin kualitasnya. Weakness atau kelemahan. Untuk membuat telur asin ini membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan rasa asin yang sempurna. Opportunities atau peluang. Banyak masyarakat yang menyukai santapan telur asin ini karena telur asin memiliki beragam khasiat. Threat atau ancaman. Sulit menemukan makanan untuk bebek, persaingan yang semakin ketat, semakin baik makanan bebeknya, maka telur yang dihasilkan pun akan semakin berkhasiat. Bab perencanaan keuangan. Kita tuh mengambil modal sebesar 38.000. Berikut perhitungan biaya tetapnya. Jadi kita memerlukan panci dan ember di biaya tetap. Panci seharga 10.000 dan ember seharga 5.000. Jadi biaya tetap jika kita totalkan itu ada Rp15.000. Selanjutnya ada biaya produksi. Di biaya produksi itu kita memerlukan telur bebek. Satuan telur bebek itu adalah 2.000 dan kita membutuhkan 6 butir telur bebek. Jadi total untuk budget telur bebek ada 12.000. Selanjutnya kita butuh batu bata yang seharga 5.000. Kita membutuhkan 1 bungkus. Lalu ada garam, kita membutuhkan 1 bungkus dan harganya 3.000. Jadi total biaya produksi itu adalah Rp20.000. Lalu selanjutnya kita beralih ke pengelolaan keuangan. Jadi kita akan menghitung harga jual. Harga jual yang kita pakai itu kita mengambil untung 25%, maaf. Jadi biaya produksi itu menghabiskan budget sebesar 20.000 dan kita mengambil untung sebanyak 25%. Maka 20.000 ditambah 5.000 sama dengan 25.000. Jadi harga jual yang kita pakai adalah Rp25.000. Lalu selanjutnya menghitung pendapat. Pendapat itu adalah harga jual dikali jumlah produksi dan 1 bulan. Jadi jumlah produksi dari 1 bulan. Jadi harga jual tuh kita 25.000 dikali 3 kali jumlah produksi dikali 1 bulan. Jadi pendapatan yang kita dapat dalam sebulan itu Rp75.000. Selanjutnya ada laba dan rugi. Laba dan rugi kita menghitung biaya variabel terlebih dahulu. Kita menghitung biaya produksi dikurangi maksudnya biaya produksi dikali 30. Biaya produksi ini adalah 20.000 dikali 30 hari atau hari dalam sebulan. Itu ada Rp60.000. Jadi biaya variabelnya itu Rp60.000. Selanjutnya ada pendapatan. Dikurangi biaya variabel untuk kita menghitung kita mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan kerugian. Yaitu adalah Rp75.000 dikurang dengan Rp60.000 sama dengan Rp15.000. Usaha pembuatan telur asin ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, memperoleh keuntungan yang tinggi dengan berbagai macam varian telur asin yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun, semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan manajemen yang baik dan yakinkan bahwa bisnis apapun yang Anda lakukan dapat bersaing dan berkembang secara harapan. Selanjutnya itu ada saran agar tidak menimbulkan kegagalan dalam usaha di tengah jalan. Seorang wirausaha harus memiliki rencana dan memperhatikan secara maksimal rencana tersebut agar usaha berkembang dengan cepat serta tetap menjaga kualitas dan berinovasi untuk menarik konsumen membeli produk tersebut.
Terima kasih telah menonton video bisnis plan kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.